말고 빨리 말해봐. 무섭잖아. 미안해. 야, 아무튼 승현이 걔 그 인터넷 얼마든지 시간. 잘 지내지? 그래서 얘기 좀 하자. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Away Station. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film Korea yang mengangkat kisah cinta dua orang dengan penyakit mematikan. Keduanya akan merangkai momen indah bersama sebelum ajal menjemput. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai dengan seorang gadis yang baru tiba di stasiun kereta. Gadis tersebut bernama Han Ji-ah. Sambil menunggu kereta datang, Ji-ah menghampiri sebatang pohon. Di sana Ji-ah harus menatap pohon itu lalu dia menangis. Pada saat duduk, Ji-ah terlihat begitu sedih. Kemudian kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Di masa SMA, Ji-ah yang sedang belajar dirinya dibuat kaget ketika melihat temannya jatuh di lapangan. Karena khawatir dengan temannya tersebut, Ji-ah menghampirinya dan diketahui temannya tersebut bernama Song Hyun. Ternyata Song Hyun hanya berpura-pura sakit karena dia tidak ingin belajar. Setelah itu Ji-ah mengajaknya pergi dari sana dengan alasan akan membawa Song Hyun ke rumah sakit. Pada saat berjalan di rel kereta api, Ji-ah bertanya kepada Song Hyun, "Apa kamu sangat membenci belajar?" Dengan cepat Song Hyun mengiyakan lalu memberitahukan alasannya. Karena semua itu nantinya akan dilupakan. Karena dia akan terkena penyakit Alzheimer sama seperti ibunya yang tidak mengenali dirinya sendiri. Lalu Ji-ah meminta Song Hyun untuk tetap belajar, karena paling tidaknya dia akan mengingatnya walaupun sesaat. Song Hyun yang tidak ingin membahas itu lagi, dia mengajak Ji-ah makan karena dia sudah lapar. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu. Kini Ji-ah bekerja di perusahaan. Di sana ada seorang pria yang sedang memperhatikannya. Pria tersebut bernama Sok Jin yang merupakan pacar Ji-ah. Pada saat minum kopi bersama Ji-ah mendapat telepon dari seorang dokter. Dia mengabarkan kalau Ji-ah mengalami penyakit kanker di perutnya. Tentu saja kabar tersebut membuat Ji-ah merasa khawatir. Sampai-sampai dia mengabaikan rekan kerjanya yang menegurnya. Sedangkan di tempat lain, Song Hyun bekerja di toko kue miliknya sendiri. Setiap hari, dia membuat kue untuk dijual di tokonya ataupun membuat pesanan orang lain. Selama 7 tahun, Song Hyun tidak pernah lagi bertemu dengan Ji-ah. Bukan karena tidak tahu alamatnya, tapi memang dia tidak pernah mencarinya. Kemudian, scene berpindah. Ji-ah menemui dokter untuk mengetahui lebih lanjut kanker yang ada di perutnya. Di sana dokter meminta Ji-ah untuk melakukan kemoterapi sambil menunggu solusi yang lebih baik. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun menerima saran tersebut. Kemudian, Ji-ah meminta dokter untuk merahasiakan masalah tersebut dari ibunya, karena dia tidak ingin membuat ibunya sedih setelah mengetahui penyakit yang dideritanya. Pada saat ulang tahun, Ji-ah mendapat kue dari seseorang. Karena tidak ada nama pengirimnya, Ji-ah pun menelpon ibunya untuk menanyakan apa ibunya yang mengirim kue tersebut. Tapi ibunya mengatakan kalau bukan dia yang mengirim kuenya. Mungkin saja itu dari teman Ji-ah sendiri. Malam harinya Ji-ah merayakan ulang tahunnya bersama Sok Jin. Di momen itu Ji-ah memberitahu Sok Jin kalau dia mengidap penyakit kanker di perutnya. Awalnya Sok Jin tidak percaya. Dia menganggap Ji-ah sedang bercanda. Tapi Ji-ah meyakinkan kalau dia serius dengan kanker di perutnya itu. Sok Jin yang baru mengetahui kabar tersebut tentu saja membuatnya shock.
Malam berikutnya Ji-ah minum-minum bersama temannya Hye-sun dan Dong-chan. Di sana Dong-chan mengatakan kalau Ji-ah terlihat tua. Tapi perkataan tersebut malah membuat Hye-sun kesal karena tidak seharusnya Dong-chan berkata seperti itu. Sedangkan Ji-ah hanya tersenyum saja. Lalu Ji-ah mengalihkan pembicaraan mereka dengan bertanya bagaimana keadaan Song-hyun. Dong-chan pun menjawab kalau sekarang Song-hyun menjalankan toko roti miliknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ji-ah baru menyadari ternyata yang memberinya kue kepadanya waktu lalu adalah Song-hyun. Kemudian dia bertanya siapa yang memberikan alamatnya kepada Song-hyun. Tapi Dong-chan dan Hye-sun hanya diam saja. Pada saat Ji-ah pergi ke toilet, Dong-chan memberitahu Hye-sun kalau dia meminta Song-hyun datang ke sana untuk memberikan kejutan kepada Ji-ah. Tidak lama kemudian Song-hyun datang. Dong-chan dan Hye-sun langsung pergi dari sana karena tidak ingin mengganggu mereka berdua. Di sana Ji-ah mengucapkan terima kasih kepada Song-hyun karena telah memberikan kue kepadanya. Kemudian Song-hyun bertanya kenapa selama 7 tahun terakhir Ji-ah tidak pernah menghubunginya. Ia beralasan kalau dulu Song-hyun sendiri yang memintanya untuk jangan pernah menghubunginya. Tapi kenapa sekarang dia yang disalahkan? Kemudian Song-hyun berkata kalau sebenarnya selama ini dia selalu menunggu panggilan dari Ji-ah selagi dia masih mengingatnya. Lalu Ji-ah meminta Song-hyun untuk jangan mengatakan sesuatu yang begitu murahan seperti itu. Lalu Ji-ah pun pergi. Saat di rumah, Ji-ah memberitahu ibunya kalau dia ingin resign dari perusahaan tempat ia bekerja dengan alasan ingin istirahat dan tinggal bersama ibunya. Sang ibu yang merasa khawatir dengan Ji-ah, dia bertanya apa alasan yang sebenarnya. Tapi Ji-ah meyakinkan ibunya kalau dia benar-benar ingin istirahat dan masalah pekerjaan dia bisa mencarinya nanti. Keesokan harinya, Ji-ah pergi ke kantor untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Di sana atasannya sangat kaget kenapa tiba-tiba Ji-ah ingin resign dari perusahaan tersebut. Lalu dia bertanya apa alasan Ji-ah yang sebenarnya. Ji-ah pun menjawab kalau dia tidak punya waktu. Pada saat ingin pergi, Sok-jin melihat Ji-ah lalu mengejarnya. Ji-ah yang tidak ingin membuat Sok-jin sedih dengan penyakit yang dialaminya, dia memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengannya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ji-ah dan Song-hyun kembali bertemu. Terlihat mereka sedang makan malam bersama. Di sana Ji-ah mengusik Song-hyun dengan bertanya apa dia sedang memiliki pacar dan pernah kencan dengan seorang gadis. Dengan suara pelan Song-hyun mengiyakan, meski sebenarnya Ji-ah tahu kalau Song-hyun sedang berbohong. Lalu dia mengajak Song-hyun untuk kencan dengannya. Tentu saja tawaran tersebut membuat Song-hyun kaget mendengarnya. Selama ini Song-hyun tahu kalau Ji-ah tidak suka makan wortel. Begitu juga dengan Ji-ah yang juga tahu kalau Song-hyun tidak suka makan kacang polong. Itu artinya mereka berdua saling mengenal antara satu sama lain. Tapi Song-hyun menyangkalnya dengan mengetahui hal seperti itu bukan berarti membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Namun bagi Ji-ah, hal seperti itu adalah sudah cukup baginya. Lalu dia kembali mengajak Song-hyun untuk kencan dengannya seperti waktu masa SMA dulu. Di sini mereka sempat bertengkar karena Ji-ah menganggap mereka pacaran waktu SMA dulu. Tapi bagi Song-hyun mereka hanya berteman saja. Lalu Ji-ah berkata jika dulu mereka berteman kenapa menciumnya dan kenapa mengirim kue waktu ulang tahunnya. Song-hyun tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Dia hanya meminta Ji-ah untuk melanjutkan makannya. Di tempat lain, ibu Ji-ah mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan tentang penyakit yang dialami oleh Ji-ah. Tentu saja kabar tersebut membuat sang ibu shock mendengarnya. Saat ingin pulang, Ji-ah meminta maaf kepada Song-hyun karena telah menggodanya untuk kencan dengannya. Tetapi Song-hyun tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu dia menyuruh Ji-ah untuk masuk ke dalam rumah. Ibu Ji-ah yang sudah tahu tentang penyakit yang dialami putrinya, lalu dia mengajaknya pergi ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi. Tapi Ji-ah menolak karena selama 2 tahun dia sudah melakukannya namun hasilnya tetap sama. Dan itu percuma saja karena penyakitnya tersebut sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Sang ibu hanya bisa menangis karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anaknya.
Di suatu hari Ji-ah dan ibunya pergi ke suatu tempat. Di sana sang ibu bertanya apa yang ingin Ji-ah makan, apapun itu akan ia buatkan, atau ingin melakukan apapun pasti ia akan lakukan. Dengan candaannya, Ji-ah mengatakan kalau dia ingin kencan dengan seseorang. Lalu dia menceritakan kalau sebelumnya dia pernah mengajak Song Hyun kencan dengannya, tetapi Song Hyun menolak. Padahal dari dulu Song Hyun menyukainya dan dia juga menyukai Song Hyun. Setelah mendengar keinginan anaknya tersebut, ibu Ji-ah menemui Song Hyun. Di sana ibu Ji-ah bertanya apa Song Hyun pernah kencan dengan seseorang atau sudah memiliki pacar. Song Hyun menjawab kalau dia belum memiliki pacar dan belum pernah kencan dengan siapapun. Lalu ibu Ji-ah meminta Song Hyun untuk kencan dengan Ji-ah, karena mungkin itu keinginan terakhir anaknya. Sedangkan Song Hyun hanya bisa tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Sebenarnya ibu Ji-ah ingin memberitahu Song Hyun tentang penyakit Ji-ah, tapi dia ragu untuk memberitahunya lalu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Hye-sun yang sedang mengajar, dia ditelepon oleh ibu Ji-ah untuk memberitahukan kalau Ji-ah masuk ke rumah sakit. Lalu kabar tersebut diberitahukan kepada yang lainnya. Begitu juga dengan Song Hyun. Sok Jin yang merupakan mantan Ji-ah, dia juga datang ke sana untuk mengajak ia kembali ke Seoul melakukan kemoterapi. Meski dia tahu itu akan sulit bagi Ji-ah, tapi setidaknya dia akan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi Ji-ah menolak karena yang diinginkannya sekarang adalah menghabiskan sisa waktunya dengan baik. Tanpa sengaja, pembicaraan tersebut didengar oleh Song Hyun yang baru datang untuk menjenguk Ji-ah. Song Hyun yang baru tahu tentang penyakit Ji-ah tersebut, ia sangat kaget dan juga sedih mendengarnya. Andai saja dia tahu tentang penyakit Ji-ah dari awal, maka dia tidak akan menolak ketika Ji-ah mengajaknya untuk kencan bersamanya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ji-ah dan Song Hyun pergi ke danau. Di sana Song Hyun mengajak Ji-ah untuk kencan dengannya. Dia juga bersedia menjadi pacarnya karena dari dulu dia sudah lama mencintai Ji-ah. Dia tahu kalau Ji-ah tidak suka makan wortel, begitu juga dengan Ji-ah yang sudah tahu kalau Song Hyun tidak suka makan kacang polong. Sebelumnya Ji-ah pernah mengatakan mengetahui hal seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi sepasang kekasih. Akhirnya dengan senang hati Ji-ah menerima kencan tersebut, dan itu untuk pertama kalinya bagi mereka kencan dengan seseorang. Setelah itu mereka bergabung dengan teman mereka yang lainnya. Keesokan harinya Song Hyun mengajak Ji-ah pergi ke suatu tempat karena ada hal penting yang ingin ia katakan. Setibanya di sana, Ji-ah merasa kalau mereka mendatangi tempat yang salah. Tapi sebenarnya itu adalah rencana Song Hyun dan yang lainnya untuk memberikan kejutan kepada Ji-ah. Di sana Song Hyun langsung ke intinya kalau dia ingin melamar Ji-ah dan selalu menjaganya. Tapi lamaran tersebut ditolak oleh Ji-ah karena dia merasa Song Hyun yang sedang bercanda. Kemarin Song Hyun mengajaknya kencan dan sekarang malah melamarnya. Ji-ah mengajak Song Hyun hanya berteman saja karena dia tidak ingin di antara mereka nantinya akan ada yang tersakiti. Tapi Song Hyun menolak karena selama 20 tahun mereka selalu berteman semenjak mereka umur 7 tahun. Dan sekarang dia ingin hubungan mereka lebih dari sekedar berteman. Ditambah lagi selama 7 tahun terakhir dia selalu memikirkan Ji-ah dan tidak pernah melupakannya sedikit pun. Song Hyun kembali mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat mencintai Ji-ah dan tidak ingin lagi berpisah darinya. Tapi berbeda dengan Ji-ah, selama 7 tahun terakhir dia sama sekali tidak pernah memikirkan Song Hyun apalagi mencintainya. Song Hyun menjadi kesal karena Ji-ah keras kepala dan membohongi dirinya sendiri. Lalu dia mengatakan kalau sebenarnya Ji-ah takut sendiri karena tidak memiliki banyak waktu. Lalu Ji-ah membenarkan hal tersebut, kalau dia memang takut sendiri dan tidak punya banyak waktu. Itulah mengapa dia tidak ingin menerima lamaran tersebut. Setelah itu dia pergi. Setibanya di rumah, Ji-ah melampiaskan kemarahannya kepada sang ibu karena dia mengira ibunya yang telah memberitahu Song Hyun tentang penyakitnya dan juga menyuruh Song Hyun untuk dekat dengannya. Tapi sang ibu membantah hal itu kalau bukan dia yang memberitahukannya. Kemudian Ji-ah memberitahu alasannya kenapa dia tidak ingin Song Hyun dekat dengannya. Itu dikarenakan umurnya tidak lama lagi dan sebentar lagi dia akan mati.
Mendengar hal tersebut membuat sang ibu menangis. Dia juga minta maaf kepada Ji-ah karena selama ini dia tidak tahu tentang penyakit yang dialami putrinya. Beberapa hari kemudian, Song Hyun kembali menemui Ji-ah karena ada hal yang penting yang ingin dia bicarakan. Lalu dia membawa Ji-ah ke rumahnya. Di sana Ji-ah melihat banyak sekali kertas yang tertempel di dinding. Tidak hanya satu saja, Song Hyun juga memberikan buku hariannya kepada Ji-ah. Lalu Song Hyun memberitahukan kalau selama ini dia mengidap penyakit Alzheimer. Dia selalu membawa buku harian tersebut agar selalu bisa ingat tentang Ji-ah. Itulah mengapa dia bisa tahu tentang Ji-ah dan ulang tahunnya. Song Hyun mengatakan kalau mereka sama-sama memiliki penyakit yang berbahaya. Hidup Ji-ah tidak akan lama lagi, sedangkan dia akan hilang ingatannya dan tidak ada gunanya hidup jika semua kesenangan akan dilupakan. Saat di rumah, ibu Ji-ah membujuk putrinya agar mau menerima lamaran dari Song Hyun karena mereka saling mencintai. Tetapi hal tersebut malah membuat Ji-ah menangis. Kenapa dua orang yang menyedihkan harus dipertemukan? Singkat cerita, akhirnya Ji-ah menerima lamaran dari Song Hyun meski mereka sama-sama tahu kalau hubungan mereka nantinya tidak akan bisa bertahan lama. Setelah menikah, mereka hidup bersama menjalani hari-hari seperti biasanya. Di sana Song Hyun sangat senang ketika melihat kalung yang ia berikan dulu kepada Ji-ah ternyata sampai sekarang Ji-ah masih menyimpannya. Esok harinya Song Hyun membuat kue untuk diberikan kepada Ji-ah. Tetapi tiba-tiba saja dia lupa dengan resep kuenya dan untung saja dia selalu menulis resep tersebut di buku hariannya. Setelah membuat kue tersebut, Song Hyun memberikan kepada Ji-ah dan memintanya untuk memberikan saran yang membangun agar kedepannya nanti dia bisa membuat kue lebih baik. Song Hyun yang sedang membersihkan rumah, dia menemukan obat Ji-ah yang terjatuh di lantai, lalu ia menyimpannya. Sedangkan di kamar Ji-ah menjerit kesakitan karena perutnya kembali kambuh. Song Hyun yang mengetahui hal itu, dia langsung menghampirinya dan mengambil obat yang baru saja dia simpan. Tapi setibanya di dapur, dia lupa di mana meletakkan obat tersebut. Song Hyun berusaha mengingatnya kembali, tapi untung saja dia bisa menemukannya. Setelah Ji-ah mulai membaik, Song Hyun meminta maaf karena obat yang dia simpan malah membuatnya lupa di mana letaknya. Lalu Ji-ah mencoba menenangkan Song Hyun agar tidak perlu menyesal dengan masalah seperti itu. Dia hanya ingin Song Hyun lebih peduli dengan dirinya sendiri. Tetapi Song Hyun tetap saja menyesal karena penyakit yang dialaminya tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Song Hyun sangat sayang sekali kepada Ji-ah. Dia akan membuat makanan apa saja yang diinginkannya. Sampai-sampai dia menyuruh Ji-ah untuk menuliskan makanan kesukaannya di buku hariannya. Tetapi setelah Song Hyun melihat buku harian tersebut, dia tidak menuliskan apa-apa. Lalu dia menanyakan apa yang diinginkan istrinya. Ji-ah pun menjawab kalau dia ingin makan es krim. Dengan senang hati Song Hyun pergi membelinya. Dia meminta Ji-ah untuk menunggunya karena dia tidak akan lama. Setelah membeli es krim tersebut, Song Hyun langsung pulang ke rumah. Tetapi dia lupa membawa payung dan kartu kreditnya. Penjaga toko yang menyadari hal tersebut, dia berusaha mengejar Song Hyun, tetapi dia tidak melihatnya. Sedangkan di tempat lain, ibu Ji-ah pergi ke rumah putrinya. Tetapi setibanya di sana dia melihat Ji-ah jatuh pingsan lalu membawanya ke rumah sakit. Saat di jalan, Song Hyun tiba-tiba saja hilang ingatan. Dia tidak tahu arah jalan pulang ke rumahnya. Dengan situasi seperti ini jelas saja membuatnya bingung dan juga kesal sampai-sampai dia melempar es krim yang ia beli karena tidak tahu es krim tersebut untuk siapa. Dong-chan dan yang lainnya sudah berada di rumah sakit. Mereka mencoba menghubungi Song Hyun tetapi tidak ada jawaban. Mereka berpikir kalau Song Hyun tidak membawa HP-nya. Akhirnya dengan usaha keras Song Hyun berhasil kembali ke rumahnya. Dia terus memanggil Ji-ah dan mencarinya tetapi tidak menemukannya. Tidak lama kemudian Dong-chan datang lalu memberitahukan kalau Ji-ah berada di rumah sakit dan sekarang dia sudah meninggal. Song Hyun yang mendengar berita tersebut tentu saja membuatnya kaget seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dong-chan. Tetapi kenyataan tersebut tidak bisa dielak karena memang itu sudah takdir untuknya. Setelah kepergian Ji-ah, Song Hyun hanya bisa termenung dan terus memikirkan Ji-ah. Dia hanya bisa mengenang saat-saat bersama orang yang dicintainya. Kemudian dia pergi ke stasiun untuk mencari kapsul waktu yang terletak di pinggir rel kereta api, di mana kapsul tersebut dikubur oleh Ji-ah sebelum dia meninggal.
Awalnya Song Hyun sempat kebingungan di mana mencari kapsul itu. Tetapi Ji-ah memberikan petunjuk di HP Song Hyun dengan kalimat, "Di mana pertama kali kamu mencium Ji-ah?" Song Hyun pun berusaha mencari di mana tempat itu dan hingga akhirnya dia menemukan sebatang pohon di mana dulu dia pernah memberikan kalung kepada Ji-ah dan juga menciumnya. Tanpa berpikir lama, Song Hyun langsung menggali tanah untuk mencari kapsul peninggalan istrinya. Setelah menemukannya, ternyata isi kapsul tersebut kalung dan HP milik Ji-ah. Saat di rumah, Song Hyun melihat video peninggalan istrinya, di mana di dalam video itu Ji-ah berpesan jika Song Hyun melihat video tersebut itu artinya dia sudah meninggal. Kemudian Ji-ah mengucapkan terima kasih kepada Song Hyun karena telah mengingatnya meski dia tahu hal itu sungguh sulit baginya. Di akhir video, Ji-ah terus mengatakan kalau dia sangat mencintai Song Hyun dan akan selalu mencintainya. Di akhir film, kita kembali diperlihatkan Song Hyun dan Ji-ah waktu masih sekolah dulu. Di sana Ji-ah bertanya kepada Song Hyun, "Siapa yang ingin kamu ingat saat terakhirmu?" Tetapi Song Hyun malah balik bertanya, dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ji-ah. Dengan malu-malu Ji-ah menjawab kalau Song Hyun lah yang ingin dia ingat di saat terakhir hidupnya. Setelah itu dia berlari lalu Song Hyun mengejarnya dan film ini pun berakhir guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.